Halo guys, kali ini aku bakal memberikan rekomendasi saham yang bakal atau kemungkinan besar bakal cuan di keesokan harinya, dan ini juga untuk teman-teman yang suka untuk scalping. Nah, disclaimer dulu, untuk di sini saya tidak menganjurkan kalian untuk membeli maupun untuk menjual saham-saham yang saya rekomendasikan. Namun, saya memberikan bagaimana analisis saya dan juga bagaimana metode trading yang saya lakukan selama ini. Dan di sini kita bisa langsung melihat dari saham KRYA. Oh ya, ini di sini saya menggunakan Stockbit Sekuritas untuk saya trading ataupun untuk saya screening. Kenapa seperti itu? Karena di Stockbit ini cukup menarik karena memberikan trading view gratis. Nah, di sini kita bisa melihat di sini saham KRYA. Nah, saham KRYA kenapa di sini saya menarik untuk kita gunakan untuk scalping? Kita bisa melihat di sini ataupun body trade ya. Nah, dia pertama sudah nembus daripada trend line-nya. Kedua, di sini kita bisa lihat dia sudah menembus titik support yang di hari sebelumnya. Nih di sini. Titik support sebelumnya ataupun resist terdekat di hari 2 hari lalu ya mungkin ya. Lalu dan juga hari sebelumnya. Nah, untuk di saham KRYA kita bisa lihat di sini dari bandar volume ya atau bandar detektornya. Ini untuk hari ini pegang aset HDDR. Namun kita lihat dulu fundamental dari menggunakan aplikasi iPod ataupun Indo Premier Sekuritas dari KRYA itu sendiri. Kita lihat dulu. Nah, rupanya yang masih megang ini CP masih megang. Ya, sini ada AK yang masih megang, AK di sini masih megang di 36. Ya, yang masih megang di 316. Oke. Habis itu ada HD, ZP masih megang di BK. Ini bentuk ini broker-broker yang cukup terkenal dalam hal scalping dan juga bandar di sini yang suka mengguyur saham-saham itu. Di sini juga ada MG, di MG di sini 315 dia masih megang buat bayar averagingnya. Otomatis ini di bawah MG, mungkin besar MG bakal kembali averaging mungkin besok lagi. Nah, di sini sampai area A cukup menarik buat kita. Nah, kita kembali lagi ke Stockbit. Ya. Oke, kalau titik besar dalam KDA, menurut saya untuk scalping ini bisa sampai 1 sampai 3% aja. Dengan cut loss kita bisa buat di sini. 1 sampai 3%. Ya. Ya. Di 291 dengan 291 CL 291 TP di 291 1 sampai 3%. Cut loss, kita lihat cut lossnya di sini berapa persen ya. Kita cut loss sekitar 2% aja ya, biar tidak 1/1. Boleh 1/1, boleh 1/2/1 juga boleh. Nanti untuk TP-nya ditambahin jadi 6%, sedangkan cut loss-nya di 3%. Tergantung nyaman kalian. Kalau menurut saya untuk scalping itu kita pakai 1/1. 1% untuk profit, sorry, 1/1 artinya 3% untuk profit dan 3% lagi untuk cut loss. Kita bisa lihat di sini 9. Nah, itu di 272. Oke. Kalau kita ambil 200, kemungkinan di sini dapatnya di ya. Ini kan 200, kemudian dapatnya di 292 di sini 272 berarti 272. Nah, ini untuk CL 1 sampai 3%. Oke. Jadi buat teman-teman yang emang ingin ngambil dari saham KRYA bisa ngambil di harga sekarang itu di 282 dengan cut loss di 272 dan juga TP di 292. Ingat rasio perbandingan 1/1. TP 3%, cut loss 3%. Tapi kalau menurut kalian
saham KRIA ini sudah tidak mampu untuk kembali naik ketika sudah 1%, 2% ya gini aja hajar haki aja, hajar kiri aja lebih baik karena kita scalping ya. Jadi ini benar-benar trading cepat. Kedua, kita bisa lihat di sini ada Meta. Oke. Meta kita bisa lihat. Nah, saham Meta juga bagus karena sudah menembus dari resisten sebelumnya di sini di 165. Kemungkinan besar saham Meta akan kembali mengalami kenaikan. Ya, kita bisa buat di sini sudah menembus daripada trendline juga. Ini trendline-nya dia, trendline-nya dia, dan juga sudah lumayan spike dia dari volumenya dan juga sudah menembus dari MA 20 dan MA 50 dan MA 5. Jadi ini cukup menarik untuk kita koleksi ataupun kita buat waitlist lah untuk ambil 1-3% aja. Kita cek dulu di Meta, siapa sih yang megang Meta? Yang megang Meta ya, ternyata yang megang Meta di sini masih kita bisa lihat Meta di sini 174 plusnya, sedangkan dari ZP 176, ada MG 177 masih megang. Oke, tidak ada ZP sama MG di sini dan mereka harganya di atas daripada harga sekarang. Jadi kemungkinan besar bakal mereka akan melakukan averaging lagi bawah. Jadi benar-benar untuk teman-teman yang lagi ngambil Meta bisa ngambil inilah untuk cepetan ya. Jadi untuk trading cepat ini menurut saya menarik banget untuk kita ambil. Oke, kita langsung ke saham yang ketiga, kita cepat soalnya ada ini. Nah, ini untuk saham dari PGLI. Nah, PGLI kenapa langsung saya menarik? Karena di sini sudah menembus daripada resisten sebelumnya di 284. Dapat 284 dan juga sudah menembus daripada MA 20-nya. MA 20 sudah menembus dan juga sudah menembus dari MA 100-nya. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil silahkan ya, ini bagus untuk dikoleksi dan juga dipakai ataupun kita untuk waitlist kita. Tapi kembali saya katakan disclaimer on. Kita coba melihat lagi PGLI. Kita lihat dari tanggal 1 Juni. Nah, dari saham PGLI kita bisa lihat yang masih pegang KK, NI, CC ini Mandiri Sekuritas ya, untuk kalian yang belum tahu. Dia megang di 333, sedang kita lihat sekarang di saham. Nah, PGLI di sini di angka 306. Wow, berarti semua di atas ini. Ada YJ, ada XL, ada OD. Mereka semua di atas daripada di atas daripada harga yang sekarang. Jadi benar-benar kayak kemungkinan besar mereka antara averaging down atau enggak mereka bakal cut loss lah hitungannya. Jadi kita buat yang lain lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen ngambil PGLI boleh. Kalau gua lihat sedikit untuk fundamental PGLI. Nah, fundamental PGLI nya juga lumayan menarik bagi saya. Kenapa gitu? Kita bisa melihat di sini kita lihat di tahun 2021 dia EPS-nya di 5,92, tapi sekarang di 28,79. Dan juga net profit-nya juga lumayan naik, itu tinggi dari tahun lalu itu 2,9 billion atau triliun, dan ini bisa jadi sekarang di 14,1 billion. Ini lumayan menarik juga. Nah, menurut juga utangnya juga kecil di 0,47. Nah, ini yang menarik. Untuk teman-teman yang suka untuk nyari saham-saham multi bagger, ini kita bisa lihat di sini PBV-nya itu cuma 1,83 kali. Jadi lumayan murah lah termasuk ini sahamnya. Coba. Oke, kita lihat lagi saham berikutnya di Pico. Oke. Nah, Pico juga menarik ini yang tadi sempat kita lihat. Nah, satu ilmu yang saya kasih untuk kalian, yang ingin mencari saham-saham yang bagus untuk menarik untuk kita beli
layaknya kita untuk mengikuti konsep yang mungkin yang saya alami selama berapa tahun di bursa atau di market ini. Itu pertama, aturannya dalam bagi saya, kita harus tahu trennya kemana. Kedua, kita harus tahu di manakah support resistennya. Kalau kita sudah tahu support resistennya, kita bakal berani untuk masuk. Contoh, misalkan dia udah di support, oh mau support nih, berarti tunggu reversal dulu lah, tunggu rebound dulu lah, kita berani masuk. Nah, seandainya juga ada resisten, tunggu dulu dia nge-break resistennya, berarti kita berani untuk masuk. Yang ketiga, kita harus tahu apakah ada chart pattern nggak di sana, gitu. Kalau kita chart pattern di sana, kita harus tunggu dulu apakah sudah break dia atau nggak, sudah mendapatkan supportnya, baru kita berani untuk masuk. Keempat itu adalah candlestick. Yang keempat itu ada namanya indikator. Indikatornya gimana? Apakah sudah naik ke atas kah atau gimana? Kenapa kita naruh indikator di nomor 4? Karena indikator ini kan dibentuk oleh pergerakan daripada candle ataupun market itu sendiri. Yang kelima itu ada candlestick. Nah, candlestick ini sebenarnya kenapa taruh di paling belakang? Karena tidak selalu berpeluang, tapi ada beberapa candlestick ataupun pola candlestick yang menarik untuk kita koleksi. Nah, salah satunya ini ada dari saham Pico. Itu kita bisa lihat di sini saham Pico sudah membentuk daripada candle Morobozu. Nah, kita lihat dari mana? Kita lihat di sini dia close sama dengan high. Jadi hitungannya dia open di sini di 416 dan close di 460. Dengan hitungannya dia ATH-nya di 460 hari ini gitu loh. Oke, kita bisa lihat di sini dari Pico bagaimana sih untuk untuk kita tahu Pico. Oke, Pico juga lumayan menarik. Kenapa gitu? Karena IPS-nya turnover dia dari minus 50 sekarang jadi 10, dan juga PBV-nya masih murah banget. Nah, net profit-nya kita bisa lihat di sini di minus 28, turnover sekarang jadi 5,8 miliar. Oke, lumayan menarik juga sih Pico nih. Mungkin buat teman-teman yang ingin mengambil Pico, kita bisa lihat besok kita ambil lagi 1-3% aja cukup menurut saya sih. Nah, untuk berikutnya kita bisa lihat dari profit summary-nya dari Pico bagaimana. Kita lihat saham Pico. Oke. Nah, ada IN, ada KK, ada CC. Oke. Kita lihat Pico di sini ada berapa hari. Nah, wow, Pico berarti semua nih masih di bawah semua ya. Ini CS masih megang di 430. Cukup menarik. Berarti sisa MG, ada KK, ada YU yang broker ini yang sering kali menggoreng-goreng harga gitu, tekan itu sendiri ya. Nah, oke, mungkin tujuan untuk hari ini. Sampai jumpa di keesokan hari. Dan juga untuk teman-teman yang ingin belajar ataupun ingin tahu tentang trading saham ataupun tentang pasar modal lebih lengkap, kalian bisa kunjungi daripada Instagram dari saya pribadi di Krisna_AWS_. Nanti saya taruh linknya di bawah, dan juga ada link untuk kalian yang ingin belajar itu ada di findvolution.id. Nanti saya taruh juga linknya di bawah. So, sampai jumpa di hari berikutnya. Semoga cuan untuk besok. Bye bye.